Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena berkat anugerah Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu dan segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar menjadi seperti tanah-tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Timotius pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Oleh karena itu aku ingin, supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Saudara dikasihi Tuhan, penelitian yang diadakan oleh Universitas Madison, Wisconsin menunjukkan bahwa pertengkaran antara suami dan istri yang terjadi dalam rumah tangga seringkali disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah pertama, masalah anak, di mana masing-masing mempunyai cara tersendiri atau berbeda dalam mendidik anak sehingga timbul perdebatan. Kedua, pekerjaan rumah tangga, di mana suami dan istri saling mengeluh dan menuntut satu sama lain untuk mengerjakan hal-hal dalam rumah, seperti memasak, membersihkan lantai, dan sebagainya. Ketiga, komunikasi, di mana masing-masing memiliki cara berkomunikasi yang berbeda, dan berbagai hal lainnya seperti kebiasaan sehari-hari, keuangan, dan pekerjaan, yang dapat menimbulkan pertengkaran dan konflik. Bagaimanapun situasinya, suami dan istri perlu belajar untuk mengatasi konflik dan pertengkaran dengan sebaik-baiknya, agar suasana hati menjadi damai dan ada kebahagiaan dalam rumah tangga, serta tidak menghalangi berkat Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 8 ini berkata, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Dalam ayat ini dinasihatkan agar setiap laki-laki berdoa dalam kesucian dan hati yang damai. Salah satu penyebab hati tidak damai adalah konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga. Dan hal ini perlu dibereskan terlebih dahulu sebelum memulai doa. Sejalan dengan ayat ini saudara, dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 tertulis, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Pada hakikatnya saudara, nasihat ini berlaku juga untuk perempuan dan para istri, sebab doa selalu perlu dipanjatkan dalam kedamaian. Jadi suami dan istri perlu saling mengampuni, saling menerima satu sama lain, saling mengerti, sehingga dapat bersatu hati dalam memanjatkan doa kepada Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa doa yang dilakukan dengan hati yang penuh amarah, kebencian dan perselisihan akan terhalang. Artinya tidak dikenan dan tidak akan mendapatkan jawaban. Karena itulah saudara, setiap kita perlu menjaga hati agar terbebas dari semua emosi yang tidak benar, emosi yang tidak baik akibat konflik ataupun pertengkaran. Saudara dikasihi Tuhan, siapapun kita, entah kita masih single atau sudah menikah, mari jaga hati agar doa-doa kita tidak menabrak tembok, tapi menembus tahta sorga dan didengarkan oleh Tuhan. Salah satu kunci untuk mengalami jawaban doa adalah doa itu
dipanjatkan dari hati yang penuh damai dan pengampunan. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita semua untuk mengampuni dan memiliki hati yang damai. Ketika Ia tergantung di atas salib, Ia memberikan pengampunan kepada semua orang yang telah menyalibkannya. Pertanyaan buat kita semua, saudara, adakah saat ini kita sedang berkonflik dengan pasangan hidup kita? Kalau ya, berdamailah dan rendahkan diri untuk mulai meminta maaf terlebih dulu. Selesaikanlah pertengkaran dengan pengampunan dan perdamaian, agar kehidupan doa kita membawa berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kami agar kami memiliki hati yang damai, hati yang penuh pengampunan, hati yang penuh dengan kasih. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus mengingat akan kebenaran firman-Mu, dan kami hidup dalam kasih. Tidak ada konflik yang menyebabkan hati kami dipenuhi kebencian ataupun amarah, tapi hati kami selalu dipenuhi dengan belas kasihan, pengampunan, dan kasih yang tulus. Mampukan kami Tuhan, sebab dengan usaha kami sendiri kami tidak mampu, tapi oleh karena kasih karunia-Mu, kami mampu memiliki hati yang penuh kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, dan pelayanan, serta semua yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam masalah persoalan mengalami kelepasan dan pertolongan dari Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami alami kemenangan, berkat dan sukacita yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.